Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman santri mendunia dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang berada di mana ini tempat di makam Muhammad Al-Ja'fari. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang situasi bulan puasa ya. Bulan puasa Yang keberapa ini Ustaz? sekarang kalau nggak salah yang ke-18. Oke, 18 ya. Alhamdulillah nggak kerasa ya ini kita di Kairo ya, sudah 18 hari, Masya Allah. Alhamdulillah ini teman-teman tadi sudah ziarah kita, dan mudah-mudahan ini nanti kita akan mendapatkan sedikit pencerahan ya tentang siapakah beliau, Syekh Soleh. Silakan Ustadz, siapa namanya Ustadz? Saya namanya Ustadz Fahmi Ladin. Namanya Ustadz Fahmi. Sekarang udah mondok atau belajar di Kairo selama kurang lebih berapa tahun? Masih sedikit lah, masih sekitar 3 atau 4 tahun. Alhamdulillah sudah 3 sampai 4 tahun ya teman-teman. Oke, kita dengarkan ya dari Ustadz. Silakan penjelasan Ustadz ya, silakan. Beliau ini seorang yang alim soleh ya. Sekiranya beliau kalimahnya tidak diragukan lagi. Kemudian beliau seorang ahli sufi gitu ya. Thariqah juga, karena beliau seorang mursyid thariqah dalam thariqah Ja'fariyah. Dan thariqah ini sudah sangat terkenal ya di kalangan orang ahli Mesir gitu ya, maupun di luar Mesir. Beliau orang Sudan, pergi ke Mesir untuk mencari ilmu di Al-Azhar Syarif. Beliau sempat berguru kepada banyak ulama di dalam Al-Azhar ya. Terutama yang saya ingat yaitu guru beliau namanya Syekh Habibullah Asy-Syankiti. Beliau seorang yang alim gitu ya. Beliau seorang alim, belajar kepada Syekh Habibullah itu selama 15 tahunan ya. Dan beliau terkenal ya tadi dengan seorang sufi, yang mana karena beliau ini nasabnya masih ada kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang lagi perjalanan menuju makam Grand Syekh Al-Azhar ya teman-teman. Ini sini tempatnya, Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa melihat semuanya samping. Gimana bisa dijelaskan kan dari sini mungkin jarak jauh? Sepertinya pemandangannya indah ini ya. Jadi Masya Allah, ini di belakang sini ada namanya Tarafah Mujawirin. Tarafah Mujawirin itu tempat di mana dimakamkan banyak ulama-ulama Azhar di sini. Terutama gereja yang pernah menduduki gereja seperti Imam Quraisy yang mana beliau gereja pertama Al-Azhar, dan juga beberapa gereja yang lain ada di sini. Sekarang kita akan ke sana. Oh, sekarang ya. Insya Allah. Jadi nanti kita akan mengunjungi berapa makam dan siapa saja itu? Insya Allah nanti ada di dalamnya itu Abdullah Syrbini. Abdullah Syrbini. Terus nanti ada Imam Syarqawi, ada Imam Abdul Mu'im Ad-Damanguri ya. Dan banyak lagi ya. Oke. Gereja pertama juga ada di sini, gereja pertama, gereja Al-Quraisy namanya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita posisi sekarang jam
sekitar 12.30-an ya. Ini cuacanya sangat mendukung ya, alhamdulillah ya. Dingin ya, dingin panas begitu. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. Terima kasih teman-teman Sobat Santri Mendunia di mana berada, tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh bangun kayak gini. Ini Hah? Indonesia. Indonesia? Ayo. أجدع ناس Masya Allah. ما شاء الله. Masya Allah. هنا أحلى بقى ولا إندونيسيا؟ Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat Santri Mendunia. Alhamdulillah kita sekarang sudah ziarah di makam Syekh Damanhuri ya. Saya Damanhuri. Alhamdulillah, syukran. Ustaz silakan tafadhol dijelaskan mungkin. Ya, jadi beliau itu bernama Syekh Ahmad Abdul Mun'im ya, Ad-Damanhuri ya. Iya. Syekh yang ke-10. Beliau terkenal ulama yang ensiklopedis ya. Beliau alim fakih ya. Alim fakih karena beliau juga dijuluki sebagai ulama yang tahu 4 mazhab. Jadi muqarranatul madzhab beliau itu sangat-sangat istilahnya menguasai gitu. Jadi beliau kalau ditanya tentang masalah mazhab baik itu Syafi'i, Hanafi, Maliki maupun Hambali, maka beliau tahu semua gitu ya. Itu salah satu keutamaan beliau. Dan beliau juga banyak berguru kepada Masyaikh Azhar, termasuk salah satunya beliau itu murid ya, murid daripada Syekh Thariqah ya, Syekh Thariqah yang ada di sini ya. Terus apa namanya, untuk murid beliau ya, sebenarnya kalau guru sama murid beliau yang sangat terkenal itu ada seperti Imam Syarqawi ya, Imam Syarqawi ya. Kemudian Imam Syarqawi kalau kita tahu makamnya kan di sana itu, gereja yang ke-12 ya setelah beliau. Jadi beliau selain tadi alim dalam masalah agama juga alim dalam masalah sains gitu. Jadi beliau juga mengarang beberapa hal terkait ilmu-ilmu seperti ilmu kawakib dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ilmu yang sekiranya bukan ilmu agama gitu. Nah, jadi beliau ya kita akui kealimannya gitu. Bahkan kalau dalam masalah belajar beliau sangat ketat sekali. Terutama murid-murid yang mendapatkan istilahnya diakui sebagai murid beliau itu sangat-sangat sedikit karena saking ketatnya beliau ketika mengajarkan suatu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ternyata terjebak ya tadi ya, sempat di labirin. Karena ini kita berada di labirinnya Grand Syekh Al-Azhar ya. Nah, jadi teman-teman tadi untuk menemukan makamnya Syekh Al-Khorosi ya, membutuhkan pertama pertantangan ya, karena sulit ya di ini ya, dilacak ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau pengen tahu ya tentang makam Syekh Al-Khorosi bisa kontak kita ya. Insyaallah kita siap mendampingi ya lewat jarak jauh maupun secara offline maupun online. Oke. Silahkan Ustadz, bisa dibantu untuk dijelaskan siapakah beliau? Beliau ini ya, beliau terkenal dengan Imam Khorosi atau kalau namanya ya Muhammad Al-Khorosi ya. Muhammad Al-Khorosi. Jadi beliau dari Bukhairah ya. Bukhairah itu termasuk daerah Mesir sana ya. Nah, beliau datang ke Azhar untuk belajar sampai ketika beliau dikenal dengan seorang alim, dengan orang yang istilahnya mampu untuk menuntaskan keresahan umat. Akhirnya ketika itu beliau dipilih juga menjadi Grand Syekh Azhar untuk yang pertama kalinya ya. Karena sebelumnya memang Azhar itu belum ada istilah Grand Syekh ya. Cuman ketika zaman beliau ada suatu konstitusi baru ya tentang masalah orang yang berhak untuk seperti halnya berfatwa dan lain sebagainya. Dan ketika itu Al-Azhar itu mengeluarkan ya kayak semacam undang-undang baru yang di situ menetapkan adanya Grand Syekh ya. Grand Syekh awal lah ya. Intinya di situ
beliau dipilih sebagai Grand Syekh pertama Al-Azhar ya. Di di tahun sekitar 1600-an lah ya. Atau kalau dalam hijriahnya 1000-an ya, 1000 sampai 1100-an gitu. Nah, ada di bawah 1100-an gitu. Nah, jadi itu yang saya ketahui dari beliau. Dan beliau ya tadi dikenal dengan seorang yang dermawan dan menuntaskan banyak masalah. Termasuk orang Mesir biasanya kalau ada orang yang banyak masalah kemudian datang kepada seorang yang di situ pingin menanti jawaban dari permasalahan itu atau pingin mencari jawaban atas masalahnya, maka biasanya orang Mesir mengatakan ya Khoroshi gitu ya. Ya Khoroshi, saking terkenalnya Imam Khoroshi itu sebagai orang yang menuntaskan problem. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sekarang lagi berada di makam Syekh Khotib Asyarbini. Ini masih di dalam labirinnya Grand Syekh Al-Azhar. Jadi ini makam-makamnya para alim ulama ya, para wali bahkan di sini. Dan teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah ziarah. Ini di belakang saya itu yang berwarna biru ya, hijau ya, itu adalah makam Imam Syarbini. Imam Syarbini ya, alhamdulillah. Nah ini teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu siapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Fahmi, halo Ya. mungkin bisa dijelaskan seputar tentang beliau Ya, secara singkat beliau kan Imam Syarbini atau yang dikenal dengan Muhammad bin Ahmad Asyarbini Al-Misri, karena beliau orang Mesir gitu ya. Beliau orang Mesir. Beliau hidup di zaman atau berbarengan dengan Imam Zakaria Al-Ansori ya. Atau ketika itu zaman sekitar 900-an Hijriah ya. 900 Hijriah. Beliau murid daripada Imam Zakaria Al-Ansori ya, kemudian Imam Mahali ya kan. Nah, jadi kalau di dalam kitab-kitab beliau biasanya ada mengatakan Syekhuna, maka biasanya itu Imam Zakaria Al-Ansori, yang mana makam Imam Zakaria itu ada di Imam Syafi'i sana ya, ada di Imam Syafi'i sana, dekat sana. Nah, beliau dijuluki sebagai khotib karena memang beliau sering menjadi khotib ya, sering menjadi khotib ketika masa hidupnya gitu. Cuman yang lebih yang lebih masya Allah lagi ya, karena beliau kan pengarang kitab juga ya, baik itu yang kita kenal di Indonesia biasanya namanya Al-Iqna ya, secara Bisuja itu ya. Salah satunya itu Mughnil Muhtaj ya, Bisyarhil Minhaj ya, ala Imam Nawawi itu. Jadi beliau ketika mau mengarang kitab Mughnil Muhtaj ya, beliau itu ziarah dulu kepada Kanjeng Nabi SAW ya. Jadi memang benar-benar murni istilahnya istikharah beliau ketika ingin mengarang kitab Mughnil Muhtaj ya, Bisyarhil Minhaj yang kita kenal itu. Jadi itu masya Allahnya beliau. Dan beliau memang terkenal juga kalau misal bulan puasa itu pingin menghabiskan istilahnya waktu beliau ya di Masjidil Haram ya, untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana gitu ya. Itu yang saya ketahui dari sekelumit tentang beliau. Ya, tentang beliau gitu. Alhamdulillah, syukran Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman ini perjumpaan kita ziarah di makam Syekh Imam Syarbini. Inilah untuk belajarnya, belajar kelas nanti insyaallah. Kita akan mensimulasikan ya, bahwa teman-teman atau tulab-tulab dari Indonesia insyaallah nanti akan belajar di sini. Ini tempatnya sangat nyaman dan dingin sekali. Ya, sudah. درسنا. وأنت درست. طيب الآن يا شباب نتحول إلى ماذا؟ التحدث. تعالوا نكمل هنا. الآن أنا أريد هذه الأفعال مع الضمائر في جملة. الجمل: أنا
الشيخ عزيز أنا نعم أنا قرأت القرآن نعم. هذا في استخدام الأفعال والضمائر في التحدث. هذا مهم جدا يا شباب. أنا ونحن وأنت نميز بين الضمائر. خلاص يا أصفر هذا جيد. هذه قاعة صغيرة هنا صغيرة. لو قرآن كريم هذا مطبخ. مطبخ نعم. فقط سأحضر الأشياء يعني. يا دابور bahasa Indonesia. bahasa نعم. دابور. دابور هنا في مصر الموقد الذي نستخدمه. هذه القاعة الرئيسية هنا موجود كونديشن تكييف اير كونديشن هنا. وهذه لو موجود children أطفال أي شيء. تعال بقى. سوف فقط نفعل تعديل للمكان هذا وإن شاء الله يصبح أفضل يعني. لو موجود أطفال الشباب يشربون اير كافي اريا يعني. and cleaning not like الدراسة. But there is other place. I have other place in في وسط البلد. في وسط. لكن بعيد عن هنا يعني ليس قريب من الطلاب. إن شاء الله ممكن مكان آخر في الدراسة بعد ذلك. أنا أفكر في هذا يعني. يعني الدراسة كثير. لا بأس أنا وأصفر معا يعني. ممكن إن شاء الله بعد العيد نحن نبحث عن مكان آخر في الدراسة. أيوه. بتحشي على الآخر كده عشان المكنة دي بتبوظ. تقول لي كلمه مش كلمه أنا مش بكلم حد. أنا الدنيا ini akan memudahkan bagi calon-calon tulab atau calon-calon mahasiswa yang akan belajar di Kairo yang mungkin tidak lulus di tes yang diselenggarakan oleh pemerintah, jadi bisa melewati Zat Academy. Kita alhamdulillah kerjasama. Nanti Zat Academy akan memberikan rekomendasi, bahkan nanti akan mengeluarkan visa juga untuk student Indonesia atau tulab dari Indonesia. Dan di sini di Zat Academy akan digodok bahasanya selama setahun, baru nanti akan dicarikan atau akan difasilitasi untuk masuk ke kampus-kampus ternama di Kairo Mesir, termasuk Al-Azhar, Cairo University, American University Cairo, dan kampus-kampus yang lainnya. Dan wasallam ya Sayyidi, mungkin ubayyin lana mada Zat Academy. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ثم أما بعد، أكاديمية زاد للتعليم والتدريب هي أكاديمية متخصصة لنقل علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية بشتى المجالات المختلفة. Sign formal? Ya, sign formal. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita sekarang lagi berada di Nil, Sungai Nil ya, Kairo Al-Azhar Mesir. Teman-teman bisa mengikuti perjalanan kita. Ini kita bareng-bareng ya teman-teman ke Sungai Nilnya, bareng teman-teman dari Indonesia, dan alhamdulillah jalanannya lancar dari Ziarah tadi habis dari Grand Sheikh Al-Azhar. Dan alhamdulillah ini kita sudah sampai di sekitar Sungai Nil. Ini di belakang saya Sungai Nilnya keadaannya. Welcome di Sungai Nil. Alhamdulillah, syukran, masya Allah. Boxnya di sini nih. Ayo kita udah buka.
sekarang berada di Sungai Nil. Ini bersama teman-teman di rombongan ya, ada sekitar 5 orang. Teman-teman nih di belakang kita Sungai Nil terpanjang di Kairo Al-Azhar Mesir. Dunia. Dan terpanjang juga terpanjang di dunia ya. Oke, ini alhamdulillah kita sekarang lagi transit ya. Buka bersama sekaligus juga ibadah sholat maghrib tadi. Udah sholat alhamdulillah kita langsung menikmati ya buka bersama di pas banget di pinggiran Sungai Nilnya teman-teman. Di atas kapal ya. Nah ini kita berada di atas kapal. Di bawahnya mungkin ya bisa teman-teman lihat. Nah ini adalah teman-teman di bawah sedang makan alam. Ustaz, silakan bisa ada satu patah dua patah kata mungkin. Alhamdulillah. Jadi kita semakin jadi tujuannya adalah bagaimana diri ini agar semakin dekat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat bukti-bukti, tidak hanya mendengarkan dari sejarah-sejarah tentang bagaimana kisah Umar bin Khattab ya, dan Amr bin As ya, bagaimana kisah orang-orang dahulu di Nil ini ya, yang mana alhamdulillah hari ini kita bisa langsung melihatnya dan keyakinan terhadap kisah-kisah itu semakin dalam, dan mudah-mudahan juga ini sebagai usaha untuk menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ini sekarang sudah buka puasa belum Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kebetulan kita tadi ya cari-cari tempat di sini ternyata full. Kita sholat dulu dan alhamdulillah ada hikmahnya. Jadi kita berbuka puasa setelah sholat agar lebih leluasa, lebih santai, dan alhamdulillah sekarang kita bisa reserve memesan satu meja untuk satu rombongan. Alhamdulillah, syukur. Oke teman-teman yang belum kesini, mudah-mudahan kita berdoa ya, semoga juga ya datang ke sini. Mudah-mudahan semua. Sampai jumpa di Sungai Nil ya, ketemu di sini, dan teman-teman yang pasti, insya Allah perjalanan di Kairo Al-Azhar Mesir ya membawa berkah lah ya, dan juga ya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bukan juga untuk keluarga. Tour, bukan untuk happy, tapi untuk belajar sebenarnya. Belajar. Ternyata berkah. Ya sekarang ini kita pikiran kita semakin luas tentang dunia Islam, tentang dunia Timur Tengah. Jadi alhamdulillah itu yang terpenting itu ya. Oke, masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita akan lihat seputaran Sungai Nil ya. Ahlan, syukran. Ya. Saya akan lihatkan samping ini posisinya teman-teman lagi makan. Ini pantainya, alhamdulillah. Dan luar biasa ini teman-teman bisa lihat juga ya, ini televisinya di Kairo Al-Azhar Mesir, dan teman-teman bisa lihat juga ini seputaran sampingnya nih ya Al-Azhar, ini Sungai Nilnya teman-teman lebih dekat, bisa lihat ya. Alhamdulillah. Ini kita lagi di Sungai Nil teman-teman. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah buka bersama tadi menikmati indahnya Sungai Nil. Betapa hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua syukur. Alhamdulillah. Apapun nikmat itu mari kita sama-sama syukur. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz. Alhamdulillah teman-teman, nih kita lagi di taman di depannya Sungai Nil ya, ini masya Allah, alhamdulillah sangat cerah sekali kondisinya, dan ini anginnya juga sangat kencang di sini teman-teman. Mudah-mudahan berkah ya temuannya, dan juga kita akan kembali lagi ke Al-Azhar teman-teman. Terima kasih. Balik Nil ya, beda jalur. Ya coba di kemarin udah jalan-jalan di sini tadi. Hah? Udah jalan di downtown. Udah ya di sini kemarin ya? Sina Light.